Islam datang tidak membiarkan manusia tidak mengetahui hal yang berkaitan dengan rizki. Namun Islam datang, dia membahas detail yang berkaitan dengan rizki. Cara meraihnya, kemudian yang kaya raya bagaimana bersyukur, yang miskin bagaimana bersabar. Bahkan Islam mengajarkan mana yang halal, mana yang haram, dan bagaimana cara menggapai yang halal dan menjauhkan yang haram. Dan para ulama, mereka memberikan satu fikih di dalam bab fikih dengan fikih muamalah. Ini menunjukkan kalau Islam menjelaskan secara detail bagaimana cara seorang hamba bisa mendapatkan rizki Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, wa kana akthar du'a'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Ini menunjukkan kalau Nabi SAW meminta kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bahkan itu doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW. Dan di antara kebaikan dunia adalah rizki yang halal. Rizki yang halal, kecukupan, itu termasuk kebaikan dunia. Di dalam doa yang lain, Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutta. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad qut, kecukupan. Artinya Nabi SAW meminta kepada Allah kecukupan untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita semua doa berlindung dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal qillah wal dhillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kekurangan, dan dari kehinaan. Ini semua mengisyaratkan pentingnya seseorang memiliki rezeki yang halal dan kewajiban mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan dirinya serta orang-orang yang wajib dia tunaikan. Ya, karena itu konsekuensi dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyuruh hamba-hambanya untuk jangan lupa bagian dari dunia. Artinya kita istimta', menikmati bagian kita dari dunia. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Raihlah apa yang Allah berikan kepada kamu untuk kehidupan akhirat. Semua yang Allah berikan kepada kita asalnya untuk meraih kehidupan akhirat. Tapi dengan itu wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi kata beliau, la na'muruka an tatasaddaqa bi jami'i malika wa tabghi dha'i'an bal anfiq li akhiratik wastamti' bi dunyaka istimta'an la yathlam dinak. Kata beliau rahimahullah, kami tidak memerintahkan engkau, maksudnya Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada kita untuk kita menginfakkan seluruh harta kita. Tapi infakkanlah untuk akhirat kita dan nikmatilah harta tersebut dengan kenikmatan yang tidak merusak agama kita. Dan itu maksud dari firman Allah. Jadi kesehatan, waktu, usia, harta, itu pada dasarnya untuk kehidupan akhirat. Tapi dengan itu boleh kita menikmati apa yang Allah berikan kepada kita bagian dari dunia. Ya, makanya di sini wajib mencari nafkah, memiliki rizki, memberikan hak dan yang lainnya. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala ketika di akhir hayatnya dia ingin menginfakkan seluruh hartanya, dilarang oleh Nabi SAW. Tetap disuruh tinggalkan buat keluarganya. Karena apabila dia meninggalkan keluarga dalam keadaan mampu lebih baik dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, tapi Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Maka jawabannya jangan disamakan kita dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, karena Abu Bakar memiliki keimanan yang sangat kuat dan dia manusia terbaik di zaman sekarang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ayat ini menjelaskan agar jangan sampai zuhudnya kita seperti zuhudnya orang-orang sufi di atas kebodohan. Orang-orang sufi, dia zuhud di atas kebodohan sampai dia melarang dirinya untuk menikmati hal-hal yang baik dari perkara dunia. Sebagian mereka yang tadinya dikasih kemampuan sengaja membuat dirinya fakir karena kebodohan. Akhirnya mereka hidup fakir sampai keluarganya terlantar, sampai di antara mereka ada yang istrinya, ada yang bercerai dengan istrinya dan anak-anaknya tidak terurus. Ya. Kemudian juga
Sebagian di antara mereka mengharamkan dirinya untuk menikmati makanan-makanan yang halal dari Allah Azza wa Jalla. Ini juga salah. Cuman kita menikmati dan memanfaatkan semua yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla selama tidak merusak agama kita. Itu maksud dari firman Allah, wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia, walaupun tetap pada dasarnya manusia mengejar akhirat. Kemudian juga ya ikhwah, harta dia memiliki manfaat. Jadi harta di dalam Islam memiliki manfaat, ya. Makanya ini juga perlu kita ketahui, agar orang yang dikasih harta oleh Allah Azza wa Jalla, dia benar-benar bisa memanfaatkan dirinya, memanfaatkan hartanya. Di antara manfaat harta, karena dia bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, atau dinamakan dengan ibadat maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Apa saja ibadah yang berkaitan dengan harta? Zakat, sedekah, kemudian haji, umrah, jihad di jalan Allah. Nah, ini bisa dimanfaatkan dan bisa berperan dalam bab ini orang-orang yang memiliki harta. Sedangkan orang-orang fakir, dia tidak mampu untuk berbuat hal tersebut karena keterbatasan hartanya tadi. Makanya di sini harta, ya, bermanfaat ketika pemiliknya menjadikan harta tersebut jembatan menuju Allah Azza wa Jalla, bukan untuk menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang-orang fakir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang orang-orang kaya yang menghabiskan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaqun bi fudula'i amwalihim." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa banyak pahala. Dan ini menunjukkan kalau para sahabat tidak hasad karena harta. Tapi para sahabat, dia hasad karena tidak bisa beramal sebagaimana beramalnya orang-orang yang memiliki harta. Jadi bukan hartanya, nominalnya yang membuat para sahabat mengeluh kepada Nabi SAW. Tapi mereka mengeluh, kalau kenapa nih orang-orang kaya bisa beramal dengan amalan yang gak bisa dilakukan oleh mereka. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaqun bi fudala'i amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah, maksudnya yang ini, yang sedekah ini kita tidak mampu. Kenapa? Karena kita tidak memiliki harta. Akhirnya Nabi SAW memberikan kepada mereka macam-macam bab sedekah. Kata Nabi SAW, bukankah Allah telah menjadikan banyak hal bisa sedekah? Takbir sedekah, tasbih sedekah, tahlil sedekah, amar bin ma'ruf sedekah, nahyu 'anil munkar sedekah, sampai seseorang berhubungan intim dengan istrinya sedekah. Ya, artinya bab sedekah banyak. Nabi SAW membesarkan hati sahabatnya yang fakir, mereka juga bisa bersedekah dengan hal lain, bukan dengan harta. Dan subhanallah, apa yang diwasiatkan kepada Nabi SAW didengar oleh orang-orang kaya. Akhirnya orang-orang kaya pun melakukan hal tersebut. Datang lagi orang-orang fakir kepada Nabi SAW mengeluhkan. Apa kata Nabi SAW? Dalam riwayat lain disebutkan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Lihat, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya, maksudnya, kata Nabi SAW, udah itu keutamaan orang kaya, dan Allah memberikan keutamaannya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Gak boleh kita hasad, ingin seperti mereka, kecuali dua karakter manusia. Ya, ini motivasi besar dari Nabi SAW, agar orang bisa menjadi kedua-duanya, atau salah satu dari keduanya. Kata Nabi SAW, "Rajulun atahu Allahu malan, fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar." Yang pertama, seseorang diberikan oleh Allah harta, dan dia infakkan hartanya di siang hari dan di malam hari. Artinya dia habiskan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Jadi orang yang pertama, dia berinfak dengan hartanya. Dan orang yang kedua, rajulun atahu Allahul Qur'an,
fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Yang kedua, seseorang diberikan oleh Allah Al-Quran, maka dia mengamalkannya, membacanya di siang hari dan di malam hari. Maka ini motivasi besar buat kita. Kita mesti jadi, kalau bisa keduanya. Kita infakkan harta kita di jalan Allah siang dan malam, dan kita mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran siang dan malam. Kalau tidak bisa, jadi salah satu di antara keduanya. Imma dia habiskan hartanya di jalan Allah, ya, dia dikasih oleh Allah harta yang banyak, maka kesibukan dia kesibukan yang berkaitan dengan harta, cuma dia memiliki motivasi yang tinggi dari hartanya, dia habiskan hartanya di siang hari dan di malam hari. Sampai orang-orang yang di sekelilingnya ingin seperti dia, terkenal dengan infaknya di mana-mana. Atau dia jadi ahli Al-Quran, yang dia menghabiskan waktunya dengan Al-Quranul Karim. Ya, dia baca sehari 5 juz, 10 juz. Ya, matanya tidak pernah jauh dari mushaf. Ya wa illa, kalau misalnya enggak jadi salah satu duanya, jadi apa itu? Udah miskin, jauh dari Allah Azza wa Jalla, wal'iyadzu billah. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ini berkaitan dengan fungsi harta. Artinya jadi orang yang mencari nafkah, dia harus memiliki niat mulia, karena harta itu memiliki faedah dan juga manfaat. Nabi SAW di dalam hadis yang lain menjadikan dunia hanya untuk 4 orang. Jadi kata Nabi, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, seorang hamba dikasih rezeki oleh Allah ilmu dan harta. Dia dikasih ilmu dan dikasih harta. Fahuwa yattaqillah fi malihi wa fahuwa yattaqi fi malihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi ahsanil manazil indallah. Kata Nabi SAW, maka dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Dia menyambung tali silaturahim dengan hartanya, dan dia tahu di dalam hartanya ada hak Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini bi ahsanil manazil, dia mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Jadi kalau dikasih harta dan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia infakkan hartanya di jalan Allah, silaturahim dan mengetahui hak Allah, maka yang pertama ini bi ahsanil manazil, dia kedudukannya paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang kedua, dia dikasih ilmu oleh Allah tapi tidak dikasih harta. Namun dia memiliki niat, kalau seandainya Allah berikan harta kepadaku, la amiltu mithla amali fulan. Kalau aku punya harta, niscaya aku akan mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang pertama tadi. Artinya dihabiskan hartanya di jalan Allah, silaturahim dan seterusnya. Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka orang yang kedua dengan niatnya, dia mendapatkan pahala yang sama, ganjaran yang sama. Maka ini menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan niat yang baik. Ya, kalau kita lihat ada orang yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya, niatkan yang baik. Kita pengen seperti dia kalau Allah berikan harta kepada kita, karena kita dengan niatnya mendapatkan ganjaran yang sama. Sampai kata para ulama, kalau bukan ada lafaz bi ahsanil manazil, orang yang pertama kedudukannya paling tinggi, maka orang pertama dan kedua sama. Tapi karena disebutkan bi ahsanil manazil, orang yang pertama kedudukannya paling tinggi, maka orang pertama tetap tinggi dengan infak di hartanya. Sedangkan orang ketiga, dia dikasih harta, tidak dikasih ilmu oleh Allah. Maka dia tidak bertakwa kepada Allah di dalam hartanya dan tidak menggunakan hartanya dengan baik. Ini orang yang ketiga. Dia bermaksiat, menghambur-hambur harta, mendatangkan kemurkaan Allah lewat hartanya, dan seterusnya. Maka orang yang ketiga ini bi akhbathil manazil, berada dalam kedudukan yang sangat buruk. Ya, sangat buruk. Orang yang keempat tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi dia memiliki niat, laukana limal, kalau seandainya aku punya harta, la amiltu mithla amali fulan, aku akan mengamalkan sebagaimana orang yang ketiga amalkan. Artinya menghambur-hambur hartanya dan bermaksiat dengan hartanya. Fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa, maka dengan niatnya dia mendapatkan dosa yang sama.